Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak? Minum dulu kopinya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mukarramun, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Sarmidi beserta Ibu Eka, yang malam hari ini beliau mengundang kita semua dalam rangka acara tasyakuran atas dikhitannya putra beliau yang ketiga yang bernama Muhammad Zaki. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, dengan iringan doa kita bersama, mudah-mudahan Ananda Muhammad Zaki dijadikan anak yang sehat, yang cerdas, yang soleh, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Alhamdulillah, guru-guru yang hadir pada malam hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Bazi Ali, Al-Mukarram Al-Ustadz Junaidi, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Ghafur, Al-Ustadz Masduki, Al-Ustadz Ahmad Hendriana, Al-Ustadz Asep Rafiullah, Al-Ustadz Muhammad Rusli Effendi, Qori kita, Akhina Kiram, Al-Ustadz Arif Muslim, serta para asatidz yang lainnya. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita senantiasa istiqomah, membimbing kita semua di jalan Allah, sehingga hidupnya insya Allah penuh berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para tokoh masyarakat yang insya Allah malam hari ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa biqudratillah. Malam hari ini mungkin di tengah kesibukan kita atau di saat-saat waktu istirahat kita, kita masih bisa menyempatkan melangkahkan kaki ke tempat ini memenuhi undangan sahibul bait. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas kita duduk di majlis ilmu ini senantiasa menambah-nambah keberkahan buat kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, sebetulnya yang lebih pantas guru yang ada di tempat ini untuk menyampaikan tausiahnya. Tadi dihubungi secara mendadak, saya baru pulang nganterin anak ke pesantren. Di perjalanan macet, kira-kira kekejar atau tidak, alhamdulillah sampai ke sini kekejar. Sebetulnya ada satu tempat saya ceramah yang saya tolak dan saya batalkan sebelum saya mau ceramah di sini, Bang Widoy. Dan saya diundang ceramah di Lubang Buaya, saya tolak.
Jadi saya datangnya ke sini saja. Sebab khawatir kalau saya ceramah di lubang buaya saya nggak balik lagi. Benar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Sahibul Hajat Bapak Sarmidi Midoy dengan Ibu Eka melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, ingin menjadikan anaknya senantiasa cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan cara menjalankan syariat ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, Pak. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Allimu auladakum ala salasi khisalin." Didiklah anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, orang tua harus mengajarkan kepada putra-putrinya hubbi nabiyikum, agar anak-anaknya cinta kepada nabinya. Wa hubbi ahli baitihi, yang kedua ajarkan anak-anak kita cinta kepada keluarga Nabi. Dan yang ketiga wa qiraatil Quran, ajarkan anak-anak kita cinta terhadap Al-Quran, gemar mempelajari Al-Quran. Malam hari ini orang tua dari Ananda Muhammad Zaki mengajarkan kepada Ananda untuk cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti cinta terhadap ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya malam hari ini adalah tasyakur atas dikhitannya Ananda Muhammad Zaki. Jadi khitan ini merupakan syariat baginda Nabi yang diambil dari syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Karena memang Allah memerintahkan kepada baginda Nabi, anittabi millata Ibrahim hanifah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti millah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah khitan. Karena memang khitan ini termasuk salah satu dari fitrah kita, Pak, sebagai umat Islam, sebagai umat manusia. Ini ada 5 fitrah, Pak. Khamsun minal fitrah. Ada 5 fitrah kesucian syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, gunting kuku, Pak. Periksa kuku kita tuh, panjang apa enggak, kotor apa enggak. Yang kedua, cukur kumis kita tuh. Ada yang punya kumis? Cukur kumisnya. Yang ketiga, cukur bulu ketek kita, Pak. Tahu bulu ketek? Bulu ketiak. Yang keempat, cukur bulu kemaluan kita. Ada bulu kemaluannya? Banyak. Yang kelima, khitan. 5 nih fitrah, Pak. Yang 4 disunnahkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 40 hari sekali tuh. Gunting kuku 40 hari sekali, cukur kumis 40 hari sekali, cukur bulu ketek 40 hari sekali, cukur bulu kemaluan 40 hari sekali. Tapi untuk yang khitan enggak 40 hari sekali. Sebab kalau khitan 40 hari sekali, repot, bisa habis, Pak. Khitan disyariatkannya sekali dalam seumur hidup. Ini bermula sejarahnya dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Coba kita lihat dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhtatana Ibrahim alaihi salam
wa huwa ibnu samanina sanatan. Nabi Ibrahim, Pak, ini yang pertama kali dikhitankan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikhitan itu ketika beliau berumur 80 tahun. 80? Ada nggak yang 80 tahun umurnya nih? Yang malam hari ini umurnya 80 tahun ada nggak? Kira-kira kalau dikhitan sekarang udah ulang belum tuh? Ya. Dan hebohnya lagi, Pak, dahsyatnya lagi, wahtatana bil qadum. Nabi Ibrahim menghitannya dengan kodum. Apa itu kodum? Salah satu alat potong sejenis kampak, Pak. Masya Allah, kalau anak zaman sekarang dihitan pakai kampak, kira-kira gimana, Pak? Kabur, Pak, ngacir. Dengan perubahan teknologi yang sangat canggih, khitan yang awal bermula dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dihitan dengan menggunakan kampak. Saat ini khitan begitu mudah, khitan begitu gampang dilakukan oleh umat Islam. Bahkan orang zaman sekarang dikhitan ada yang sampai tidak keluar darah. Ada yang paginya dikhitan, siangnya sudah bisa main futsal. Ada yang paginya dikhitan sambil main apa tuh yang putak-putak segala macam gitu. Hah? Lato, Masya Allah, luar biasa. Padahal sunnahnya dikhitan itu adalah meneteskan darah, karena darah dari tetesan khitan tersebut nanti akan menjadi saksi di yaumil kiamah bahwa kita adalah mengikuti syariat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagunya tuh. Ini kira-kira kalau ke hadroh masuk gak ya? Lagunya kemana ini? Gak ada. Ada lagunya, lagu qasidahnya. Tetesan darahmu menjadi saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati. Tetesan darahmu menjadi saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati. Uswatun hasanah sebagai tauladan sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh anakku sayang, anakku sayang, oh anakku sayang, ini masanya kau kan dikhitankan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai Abul Anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetesan darah dari pelaksanaan khitan merupakan pelaksanaan dari syariat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti di yaumil kiamah akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi, bahwa orang tuanya betul-betul sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan telah mengajarkan kepada putranya untuk cinta terhadap ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, hikmah daripada pelaksanaan khitan yang walaupun itu harus melakukan dengan cara pengorbanan, perjuangan, tidak apa sedikit rasa sakit yang dirasakan oleh putra kita atau rasa tidak tega dari orang tua melihat anaknya dikhitan, tapi ini adalah mengajarkan kepada anak kita bahwa dalam hidup penuh dengan perjuangan. Hidup butuh perjuangan dan setiap perjuangan butuh yang namanya pengorbanan,
dan hasilnya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saya katakan tadi, khitan di zaman sekarang udah nggak terasa sakit. Sebelum dihitan disuntik dulu. Beda dengan zaman kita, Pak. Nggak ada yang namanya suntik dibius, itu tidak ada. Langsung dipotong sama bengkong. Bengkong namanya ya? Iya. Bahkan itu bisa mesen sama bengkong. Mau model bagaimana itu ujungnya. Zaman dulu, Pak. Model bagaimana nih? Mau lancip apa mau miring? Apa mau nyingkung ke atas? Bisa mesen itu sama bengkong, Pak. Karena hasil daripada potongan bengkong itu bisa mempengaruhi nanti terhadap laki-laki ketika dia sudah dewasa, dia sudah memiliki istri. Beda orang yang belum disunat dengan orang yang sudah disunat, Pak. Luar biasa. Makanya mohon maaf orang-orang non muslim ya, yang awalnya tidak melakukan sunat, karena banyak hikmah yang terdapat dalam pelaksanaan khitan tersebut, dia melakukan juga khitan, melakukan juga sunnah. Maka yang pertama mengajarkan kepada anak-anak kita tentang artinya sebuah perjuangan dan pengorbanan dalam agama. Yang kedua, sebagai bentuk pendidikan kepada anak-anak kita, karena kita dikhawatirkan. Allah sudah mengingatkan tadi dalam surat An-Nisa dalam mukadimah yang saya bacakan, wal yakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita merasa khawatir sebagai orang tua, nanti kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Baik itu lemah akidahnya, lemah fisiknya, lemah ilmunya, lemah mentalnya, lemah ekonominya, dan lain sebagainya. Maka tadi kori kita tuh membacakan ayat dalam surat Luqman, bagaimana Luqman mengajarkan kepada putra-putrinya. Yang pertama yang diajarkan adalah la tusyrik billah. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Tanamkan nilai akidah, tanamkan keimanan dalam diri putra-putri kita agar hanya beriman kepada Allah, hanya bertauhid kepada Allah. Jauhkan dan tinggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarin sama anak-anak kita tentang agama, ajarin anak-anak kita tentang cinta kepada Rasul. Masya Allah, alhamdulillah putra-putri Bang Midoy ini di MI-nya saya yang ngajar. Ya baik itu Bilqis, kemudian Jaki. Bagi sekarang gimana nih sekolahnya? Al-Bahjah Cirebon. Masya Allah. Ibu Yahya ya. Masya Allah, luar biasa ya. Guru ngajinya juga ada di sini, guru MI-nya ada, guru ngajinya ada. Berkah Bang Midoy, insya Allah. Apa yang diharapkan orang tuanya, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adanya tasyakuran nih kayak begini, orang mohon maaf ya, kalau ngadain acara-acara hajatan kadang lupa sama Allah. Pengen acaranya berkah, pengen hajatannya berkah, pengen anaknya soleh dan soleha, tapi lupa sama zat yang memberikan keberkahan. Malam hari ini diawali ini hajatan dengan mengadakan acara tasyakuran, zikir, tahlil, tahmid, baca sholawat. Maka insya Allah malam hari ini dan besok acaranya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, tanamkan pendidikan agama kepada putra-putri kita dari semenjak dini, karena kita khawatir jangan sampai ketika kita nanti meninggal dunia, kita meninggalkan generasi-generasi yang tidak kenal dengan agama, meninggalkan generasi-generasi yang tidak kenal dengan Al-Quran, meninggalkan generasi-generasi yang lemah
akidahnya. Kita khawatir kita meninggal sementara kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau terlalu malam kasihan juga sama sahibul bait, karena besok harus banyak salaman sama tamu. Belum malam berikutnya bukain amplop, takutnya ngantuk ya. Jadi oleh karena itu saya cukupkan dari sini. Besok subuh juga saya harus ngisi pengajian di Masjid Al-Mukhlisin, dan paginya saya harus ngisi selamatan tasyakuran juga nih murid saya di Al-Islah yang berada di Pondok Ranggon kelas 4 di sunat juga. Ya, mohon doanya mudah-mudahan saya dan guru-guru kita semua dan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Bang Midoy beserta keluarga besar senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok acaranya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acaranya berkah, cuacanya cerah, tamu yang diundang semuanya datang berlimpah, membawa rizki yang halal dan barokah. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.